Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apa kabar? Baik, pada kesempatan ini saya ingin bercerita, yaitu storytelling, yang mana bertema dengan pohon jarum. Semoga cerita ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Baik, langsung saja saya akan menceritakan cerita tersebut. Pada suatu hari di sebuah desa ada dua laki-laki bersaudara. Yang satu si kakak yang bernama dengan Uco, kemudian yang adik bernama Baba, yang abang bernama Uco, yang adik bernama Baba. Nah, pada suatu hari yang mana Uco atau kakaknya si Baba ini, dia selalu tidak senang, tidak suka dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia tidak ramah sekali. Sedangkan si Baba ini kebalikan dari sifat karakter kakaknya. Nah, kemudian yang mana berdua ini selalu tidak pernah akrab. Karena kenapa? Karena memiliki sifat yang berbeda, ya, dan sifatnya sangat berlawanan. Kemudian suatu hari mereka tinggal di suatu gubuk di sebuah desa, gubuk kecil. Karena kehidupan mereka berdua miskin melarat, kemudian tersiksa. Kemudian seorang kakak yang bernama Ucok ini tidak tahan dengan kehidupannya. Kemudian ia pergi ke suatu hutan yang sangat luas sekali. Kemudian suatu saat dia pergi ke hutan tersebut, kemudian ia menemukan sebuah pohon. Nah, yang mana pohon tersebut belum pernah dia lihat pada sebelumnya. Pohon tersebut sangat indah sekali, ya. Ketika si Ucok ini melihat pohon tersebut, dia kaget dan ini pohon sangat indah sekali, belum pernah saya lihat. Nah, kemudian Ucok tersebut ingin penasaran dengan pohon tersebut dan dia ingin menebang pohon tersebut. Nah, kemudian setelah dia ingin menebang salah satu ranting dari pohon tersebut, kemudian sang pohon berkata, "Tolong jangan tebang aku, tolong jangan tebang aku." Nah, kemudian si pohon ini berkata, "Tolong jangan tebang aku." Kemudian si pohon ini berkata lagi, "Tolong jangan tebang aku. Jika kamu tidak menebang aku, maka aku akan kasih kamu emas." Ya, yang mana akan dikasih sebuah emas. Oke, baik. Sekarang si Ucok ini tersebut, kemudian dia tidak jadi untuk menebang pohon tersebut karena dia diimbali sebuah emas. Kemudian setelah dikasih sebuah emas, yang mana emasnya ini berbentuk dari buah, ya, atau kita katakan saja buah emas. Setelah dikasih buah emas, ternyata dia merasa kurang dengan emas tersebut karena saking dia memiliki sifat karakter serakah, ya. Kemudian dia pengen meminta lebih banyak lagi. "Wahai pohon, kenapa kamu memberikan saya hanya sedikit? Saya ingin meminta emas lebih banyak dari ini." Kemudian karena dia serakah, kemudian karena dia marah karena dikasihnya sedikit, lantas si Ucok ini dia mengambil kembali pisaunya, atau dia mengambil kembali peralatan yang benda tajam, ya, untuk menebang si pohon tersebut. Nah, kemudian si pohon ini berkata lagi, "Tolong jangan tebang saya." Karena si Ucok ini sudah merasa panas dan ingin menebang langsung pohon tersebut, maka hal demikian suasana tersebut menjadi terguncang, ya, menjadi terguncang. Bumi pun terasa seperti bumi pun gempa. Kemudian dari pohon tersebut menjatuhkan ribuan jarum kepada si Ucok tersebut, sehingga si Ucok tersebut tertusuk ribuan jarum di badannya. Lantas seorang adik yang bernama Baba, ia mencari kakaknya
keliling desa tidak menemukan. Kemudian si babat terus berjalan mencari kakaknya hingga sampai kepada pohon tersebut dan melihat kakaknya yang sedang meminta tolong, tolong, tolong. Nah, kemudian si babat menghampiri si Ucok dan mencabut jarum-jarumnya dengan rasa ikhlas, dengan rasa yang benar dari penuh dari hatinya ya. Kemudian setelah dilepas, kemudian si Ucoknya juga meminta maaf. Dan si pohon melihat si Ucok ini bahwasanya dia sudah meminta maaf sepenuh-penuhnya dari hatinya. Kemudian karena dia sudah melihat si Ucok ini sudah baik, ya sudah ikhlas tulus dari hatinya dan tidak mau mengulangi lagi, lantas si pohon tersebut memberikan buah emas yang banyak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jadi pesan moralnya adalah mari kita berbuat baik dan ramah kepada lingkungan, insya Allah kita pun akan dibalas dengan kebaikan. Oke, semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.